Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Muhammad Askur, dosen pembina Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Amanah Ponto. Kali ini kita akan membahas tentang seputar pengembangan anak usia dini. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan atau saya kembali meminta kepada adik sekalian agar tidak lupa men-like dan subscribe channel ini sehingga bisa menjadi tetap yang terbaik untuk atau wahana kalian memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan keterampilan guru ke depan. Ya, silakan dibaca ini. Materinya itu konsep kompetensi emosional dan sosial anak dan kaitannya terhadap prestasi belajar, pengertian dan lain-lain. Silakan disimak. Baik. Yang pertama, apa sih pengertian dari kompetensi itu? Menurut Suparno, kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau menurut Van Looy dan Van der Doel serta Gemel mengatakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa. Karakteristik juga dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Jadi pada umumnya kompetensi adalah kemampuan yang disertai keterampilan serta sikap dalam melakukan sesuatu. Tanpa pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang menunjukkan etos kerja yang baik, itu bukan dikatakan seseorang mempunyai kompetensi. Artinya secara umum kompetensi itu adalah kemampuan kita untuk bisa lebih baik dari orang lain, kemampuan kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan maksimal. Menurut Robbins ada 4 macam keterampilannya. 4 macam keterampilan itu, yang pertama adalah basic literacy skill. Basic literacy skill itu yang pertama ya. Apa sih itu basic literacy skill? Basic literacy skill adalah kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, kemampuan membaca, mendengarkan, atau kemampuan dalam berhitung. Itu yang dibilang basic literacy skill, kemampuan dasar seseorang yang hampir semua orang mungkin bisa tahu atau bisa mempunyai kemampuan ini. Kedua adalah kemampuan technical skill. Technical skill adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki orang karena atau sudah melalui sebuah proses pembelajaran. Misalnya kemampuan menggunakan komputer, kemampuan menggunakan handphone, memperbaiki handphone, dan lain-lain. Karena dia sudah melalui proses pembelajaran atau pelatihan. Yang ketiga adalah kemampuan interpersonal skill atau kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi antar sesama. Contoh, mengemukakan pendapat serta bekerja sama dalam tim. Itu interpersonal skill ya. Terus yang terakhir yaitu keterampilan problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan logikanya. Itu adalah 4 macam keterampilan menurut Robbins yang pada umumnya dimiliki seseorang. Terus kita melihat menurut Tournai 1973 ada 8 keterampilan dasar yang wajib dimiliki seorang guru. Yaitu yang pertama, keterampilan bertanya. Kedua, keterampilan memberikan penguatan.
Ketiga, keterampilan menjelaskan. Keempat, keterampilan melakukan variasi dalam proses KBM. Kelima, keterampilan induction, artinya keterampilan dalam membuka dan menutup proses belajar mengajar. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Ketujuh, keterampilan memimpin diskusi kelompok. Dan terakhir yaitu keterampilan mengajar dan mengelola kelompok kecil. Untuk 8 keterampilan dasar yang wajib dimiliki ini saya sudah jelaskan di video saya yang berjudul keterampilan dan seni mengajar MISD. Silakan dicek ya di YouTube saya. Nah, di situ ada penjelasan lengkap dan komplit tentang 8 wajib keterampilan dasar seorang guru. Linknya nanti saya share sekalian. Kita masuk terhadap jenis-jenis kompetensi yang wajib dimiliki seorang tenaga edukasi atau guru. Pertama yaitu kompetensi kepribadian. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan dirinya, ya. Mengaplikasikan dirinya itu artinya dia bisa mengetahui posisi dia sebagai seorang guru, ya. Artinya ketika dia sadar diri dia sebagai seorang guru, dia harus bisa menampilkan dirinya sebagai panutan atau contoh yang bisa dicontohi atau diikuti oleh peserta didik dan lingkungannya. Jadi dia sadar diri apa tugas dan fungsinya. Itu adalah kompetensi kepribadian seorang guru. Kita lihat pernyataan Jam'an Satori. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-harinya. Jadi kompetensi kepribadian itu adalah sesuatu yang berasal dari jiwa, berasal dari dalam diri seseorang, terutama guru, ya. Kita akan sangat susah untuk menyembunyikan kebiasaan kita, menyembunyikan karakter kita kalau kita tidak bisa atau tidak biasa melatihnya. Seseorang yang selalu bertindak keras, seseorang yang selalu berkata keras akan tanpa sengaja menunjukkan kepribadian aslinya kepada peserta didik ketika dia mendapat tekanan. Nah, dengan keterampilan atau kompetensi kepribadian ini, seseorang seharusnya bisa sadar dan tahu tugas serta fungsinya. Kalau saya sebagai guru dan tenaga pendidik, berarti saya harus tahu tugas saya membimbing dan mengarahkan peserta didik. Fungsi saya yaitu mengarahkan dan menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Apa indikatornya? Ya, paling minimal saya harus menjadi contoh dan motivator yang baik. Kita melihat bentuk-bentuk kompetensi kepribadian. 1. Ketika kita memiliki kompetensi pribadi yang baik, maka satu akan menjadikan kita pribadi yang stabil dan mantap. Stabil dan mantap itu artinya kita tidak mudah goyah. Kepribadian kita yang baik tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tidak gampang terganggu. Terus dengan bentuk kepribadian atau kompetensi kepribadian kita baik, kita akan menjadikan pribadi kita menjadi yang arif dan bijaksana. Arif itu artinya bisa merasakan perasaan orang lain, bisa menjadi penyejuk ketika orang mempunyai masalah. Yang ketiga, kita menjadi kepribadian yang dewasa. Bentuk kompetensi pribadi ketika maksimal itu kita akan juga menjadi pribadi yang dewasa. Yang dewasa begini, dewasa itu maksudnya begini. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan itu sudah kita pikirkan tindak tanduknya, ya. Kita sudah memikirkan sebab akibatnya. Itu artinya kita dewasa. Kepribadian yang berwibawa. Orang kalau sudah stabil, sudah arif, dewasa, pasti akan berwibawa. Ya, berwibawa itu artinya orang akan merasa takjub dengan pribadi kita.
Yang terakhir menjadi teladan dan berakhlak. Kalau orang sudah berwibawa, otomatis orang akan mencontoh, mengikuti, dan akan mengarahkan kita kepada akhlak-akhlak yang baik. Jenis kompetensi berikutnya yaitu kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik? Yaitu kompetensi yang dimiliki guru berkaitan dengan bagaimana memahami proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas itu yang bersifat dinamis, itu harus bisa kita pahami dengan baik. Karena dalam kelas itu keberagaman siswa sangat mempengaruhi ya. Jadi ketika kita tidak memiliki keterampilan dalam mendesain program pembelajaran, terutama kompetensi pedagogik ini, kelas akan gaduh, kelas akan menjadi tidak dinamis. Apa hasilnya? Ya tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Seperti itu ya. Jadi kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang erat kaitannya dengan bagaimana guru memahami proses pembelajaran. Ingat baik-baik ya. Terus kita lihat apa-apa yang termasuk dalam kompetensi pedagogik itu. Sekurang-kurangnya memiliki 8 aspek ya. Pertama itu pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan. Seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, dia akan mempunyai wawasan atau landasan kependidikan ya, minimal S1 ya. Kalau kita tidak mempunyai basic pendidikan yang baik, kita susah untuk mengembangkan diri kita. Itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pendidikan ya. Di situ diatur bagaimana paling minimal guru sekolah dasar itu berkualifikasi pendidikan S1, bisa kependidikan, bisa psikologi, sosiologi, itu bisa ya. Artinya yang menyangkut dengan pengembangan soft skill dan hard skill dari peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik. Dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru, maka dia bisa memahami terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di peserta didik. Pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi kompetensi pedagogi itu semua berhubungan dengan kemampuan guru mendesain, merancang, dan mengendalikan proses belajar mengajar. Jadi 8 unsur ini adalah semua wahana atau semua variabel di mana seorang guru itu bisa mendesain kelas menjadi lebih menarik, mendesain kegiatan belajar mengajar atau KBM itu menjadi lebih menarik. Jadi ini merupakan landasannya. Jadi ketika kalian ingin memiliki atau melatih kompetensi pedagogi kalian, ini adalah variabel-variabel yang harus kalian penuhi. Contoh, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kalau kita tidak melek ilmu pengetahuan, tidak melek teknologi, itu kita akan tertinggal. Kita tertinggal selangkah dari orang-orang yang paham teknologi. Atau pelaksanaan pembelajaran mendidik dan dialogis. Kalau kita tidak proses KBM itu tidak bersifat mendidik dan tidak dialogis, kaku sekali dalam proses KBM itu. Akan tercipta suasana kelas yang tidak kondusif. Ada yang ngantuk, ada main HP, ya seperti itu. Itu karena tidak mendidik dan tidak dialogis. Dialogis itu artinya tidak komunikatif, tidak ada feedback dalam proses KBM, ya. Jadi adik-adik sekalian, calon-calon guru silakan diperhatikan. Ini adalah kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola kelas. Kita melihat yang ketiga adalah kompetensi profesional. Jenis kompetensi yang ketiga kompetensi profesional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 adalah menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Gitu ya. Kalau sedangkan menurut Mukhlas Samani, yang dimaksud dengan kompetensi profesional ialah kemampuan menguasai pengetahuan bidang ilmu
teknologi atau seni yang diampunya. Jadi kompetensi profesional itu berkaitan dengan kemampuan kita menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan teknik dalam menguasai apa-apa yang kita kerjakan. Itu secara umum. Seorang tukang batu dikatakan profesional ketika dia mengetahui teknik-teknik memasang batu yang baik. Seorang tukang cat tembok akan dikatakan profesional dalam pekerjaan ketika dia mengetahui cara mengatur kuas yang baik, cara mengecat yang baik. Sama juga seorang guru. Seorang guru yang profesional akan dikatakan profesional ketika dia paling minimal mengetahui apa yang diajarkan, menggunakan ilmunya dalam menguasai dan mempraktikkan pengetahuan yang dia akan sampaikan ke peserta didiknya. Jadi itu berkaitan dengan kompetensi profesional guru. Apa sih yang dilihat dari profesional guru itu? Apa-apa yang menjadikan tolak ukur atau hal yang bisa mengukur tingkat profesionalitas guru? 1. Guru yang profesional harus menguasai materi, mempunyai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Makanya terkadang saya heran seorang atau pengelola institusi lembaga pendidikan tinggi memberikan mata kuliah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Contoh, saya dosen kependidikan, manajemen yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Saya dikasih mata kuliah kesenian atau keterampilan dan seni. Apa hubungannya? Seperti itu. Jadi profesionalitas guru juga akan bisa tergali atau bisa termaksimalkan ketika materi, struktur, serta ilmunya itu bisa sejalan dengan apa yang dia kerjakan. Seorang tukang bentor kalau disuruh pasang batu, dia akan setengah mati karena dia tidak mempunyai teknik. Begitu juga tukang batu yang biasa pegang sendok dan skopang, disuruh bawa bentor, dia salah-salah dia bisa masuk got, seperti itu. Sama juga guru ketika diberi materi, diberi mata kuliah atau mata pelajaran yang tidak sesuai disiplin ilmunya, apa yang dia akan ajarkan? Variabel kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Standar kompetensi mata pelajarannya apa? Contoh, standar kompetensinya mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya paling minimal seorang peserta didik itu harus menguasai baca-bacaan dalam sholat, atau minimal dia bisa menguasai tajwid dasar pembacaan Al-Quran. Itu kompetensi dasar. Jadi apa-apa yang dia kerjakan atau materi yang dia ampunya, dia mengetahui tujuan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Standar kompetensi itu bersifat umum, kalau kompetensi dasar itu bersifat khusus. Jadi setiap mata pelajaran itu ada tujuan-tujuannya, ada standar kompetensi keberhasilannya. Jadi kalau kita bisa memenuhi unsur itu, berarti kita bisa dikatakan guru yang profesional. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Maksudnya begini, kita dalam mengupdate diri kita sebagai guru, ya, guru itu dalam sehari, seperti yang pernah saya katakan, dalam sehari harus ada pengetahuan yang baru, harus ada pengetahuan yang update. Bagaimana caranya? Ya minimal kita bisa atau paham teknologi, mengetahui informasi-informasi yang berkembang untuk mengembangkan diri dan menjawab tantangan apa sih yang belum saya jawab, tantangan apa yang belum saya lakukan di luar sana. Seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan diri kita. Ya, kembali lagi tadi, untuk bisa menjadi yang profesional itu minimal kita harus mempunyai 8 keterampilan ya. Yang keempat yaitu variabel keempat, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan profesionalan secara berkelanjutan dan melakukan tindakan reflektif. Mengembangkan mata pelajaran secara kreatif. Mata pelajaran yang baik itu tidak bersifat kaku. Nanti simak di video saya tadi tentang 8 keterampilan. Dalam keterampilan penyajian atau penjelasan itu salah satu poinnya adalah dengan cara memberikan ilustrasi atau gambaran dalam penjelasan.
Ketika kita kuasai materi, kita akan mudah memberikan ilustrasi dan gambaran. Peserta didik itu akan sangat berkesan atau sangat berbekas terhadap materi yang dia terima ketika dia bisa mengaitkan materi itu dengan kehidupannya. Itu akan mudah dia ingat. Contoh begini, saya dulu itu paling susah menghafal apa sih pengertian dari lubang kapiler, ya. Setelah guru menjelaskan, saya belum paham. Nanti dia jelaskan secara detail dengan contoh-contoh. Dia katakan begini, penerapan prinsip kerja lubang kapiler itu terdapat pada lampu tembok dan kompor minyak tanah, lampu tembok minyak tanah dan kompor minyak tanah, di mana dengan adanya proses penguapan cairan-cairan minyak tanah itu akan melalui lubang-lubang yang ada pada kain. Baru saya pahami ternyata prinsip kerja lubang kapiler itu adalah proses cairan itu melewati lubang-lubang yang terdapat pada media penghantar panasnya. Saya baru paham di situ karena adanya contoh, dan itu saya ingat sampai sekarang. Dengan bentuk dan dengan teknik kita menguasai materi dan mengembangkan secara kreatif, itu akan membantu peserta didik memahami pelajarannya dengan lebih mendalam dan baik. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi sosial? Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga sekitar sekitar lingkungan sekolah. Jadi kemampuan sosial itu kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial dengan peserta didiknya atau orang-orang dalam lingkungan pendidikan atau dengan orang-orang di lingkungan pendidikan eksternal, ya. Bisa jadi lingkungan keluarganya, lingkungan tetangganya, lingkungan sekitar sekolah, seperti itu. Kita melihat fungsinya apa sih fungsi dari kompetensi sosial. Ketika kita mengetahui kompetensi sosial kita sebagai seorang guru, maka kita harus atau memiliki sikap yang patut kita menjadi pertama itu menjadi seorang motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Dengan kemampuan kompetensi sosial kita, seharusnya ketika kompetensi sosial kita maksimal, kita itu bisa menjadi seorang motivator dan inovator. Motivator itu begini, menjadi pendorong, menjadi orang yang sangat ambisius dan sangat giat dalam mengembangkan pendidikan. Inovator itu bisa jadi mungkin menciptakan hal-hal baru untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah kita atau di sekitaran kita atau di tempat kita bekerja. Tidak jauh beda dengan perintis dan pelopor pendidikan. Itu tidak jauh beda dengan motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan, ya. Dengan kompetensi sosial juga kita harus sadar diri bahwa kita adalah seorang guru yang wajib melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Seorang guru yang baik, ya, dia akan selalu mengembangkan ilmunya, mengembangkan pengetahuannya berkaitan dengan materi-materi yang akan diajar. Tidak bersifat kaku atau hanya satu arah, ya, harus dia bisa mengembangkannya. Contoh semester lalu dengan semester yang akan datang, ganjil-ganjil ya umpamanya, saya mendapat materi tentang pengantar pendidikan PAUD umpama. Kalau masih sama materi yang saya ajar minggu ini dengan minggu akan datang, semester ini sama semester akan datang, itu artinya tidak ada perkembangan. Tetapi ketika saya bisa mengupdate pengetahuan baru atau materi baru yang berkaitan dengan ini, itu berarti saya sudah melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Dan terakhir adalah kita melakukan pengabdian. Kompetensi sosial juga sebagai seorang guru adalah menyadarkan diri atau sadar diri bahwa kita sebagai guru ada namanya kompetensi pengabdian. Pengabdian itu artinya kita melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Pengabdian tidak hanya dalam lingkungan pendidikan tapi lingkungan sekitar juga. Kalau dosen itu ada istilahnya pengabdian masyarakat, ya. Jadi setiap semester itu kita melakukan pelaporan, namanya beban kerja dosen. Ada 4 unsur yang dinilai. Yang pertama yaitu pengajaran dan pendidikan.
Jadi apa yang kita sudah ajarkan, jadwal-jadwal dicari. Kemudian yang kedua yaitu penelitian, jurnal atau tulisan apa yang kita sudah update, yang kita sudah posting. Terus yang ketiga penunjang tugas pokok dosen, ya, kegiatan-kegiatan di kelembagaan kita, apa yang kita kerjakan di kampus, apa yang kita kerjakan apa yang kita hadiri saat-saat pertemuan di kampus, itu semua cari berkas-berkas buktinya, ya. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini kalau dosen ya bisa berupa khutbah, bisa mengisi pertemuan, bisa menjadi pembicara seperti itu. Sama juga seperti guru, ada namanya pelaporannya. Bentuk-bentuk kompetensi sosial, kompetensi intelektual. Artinya dengan kompetensi sosial dia bisa menumbuhkan intelektualnya, dia bisa menunjukkan dirinya orang berpengetahuan dengan cara bukan kita pamer, ya. Tapi kompetensi intelektual itu ketika kita dimintai saran kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah atau memberikan masukan, disitulah muncul. Kompetensi fisik, artinya kita tidak serta-merta saya hanya bisa mengajar, tidak, ya. Hanya kita bisa membantu dalam bentuk fisik juga. Kompetensi pribadi dan kompetensi spiritual. Jadi semua bentuk kompetensi sosial ini adalah membentuk kita menjadi manusia yang baik dan sempurna, ya. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Apa sih kita lihat apa sih manfaat dari kompetensi atau manfaat dari kompetensi itu? Menurut Ruki Sutrisno, kompetensi itu bertujuan untuk menjadikan jelas standar kerja dan harapan yang akan dicapai. Dengan kompetensi kita akan mengetahui standar kerja kita bagaimana. Terus apa yang akan kita capai? Kalau tidak ada kompetensi, tidak ada jalur-jalur yang mengatur itu, susah kita untuk mengetahui arah pembelajaran, arah standar kerja, susah. Tapi dengan kompetensi otomatis kita akan mengetahui standar-standar apa yang akan kita capai. Kedua, sebagai alat untuk seleksi karyawan. Dengan kompetensi juga, ya, maka dalam proses perekrutan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja umum maupun tenaga kerja kependidikan, guru dan dosen, dengan kompetensi ini akan menyeleksi, ya, mana yang benar-benar sesuai dengan porsinya, maka akan terseleksi dengan aturan kompetensi ini. Menjadikan mudah dan adaptasi terhadap perubahan. Kalau orang memenuhi standar kompetensi, dia tidak akan mudah ditekan. Dia akan mudah menyesuaikan dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Dengan kompetensi juga diharapkan menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Kalau orang mempunyai nilai kompetensinya baik, maka dia akan bisa menyelaraskan atau menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai kerja yang ada dalam satu organisasi. Kalau guru ya di sekolah tempat dia mengajar. Baik, kita masuk terhadap pembahasan berikutnya yaitu emosi. Apa sih emosi? Emosi itu adalah dorongan untuk bertindak, ya. Jadi dorongan untuk bertindak itu emosi. Ada juga mengatakan emosi itu berkata dari kata Latin yang berarti emovere atau menjauh. Menjauh ini identik dengan mungkin perbuatan yang bersifat negatif. Jadi dia menjauh dari norma-norma, ya, emovere. Emosi juga merupakan rangsangan biologis dan psikologis. Rangsangan biologis ini artinya begini. Orang bisa mengeluarkan ekspresinya itu karena ada tekanan dari perasaannya, ada tekanan dari secara biologis, bisa dari sakit kepalanya, bisa jadi karena dia terjatuh, itu rangsangan biologis. Atau rangsangan psikologis. Rangsangan psikologis bisa saja dia mungkin lagi terganggu pikirannya, dia lagi banyak masalah, emosinya akan keluar. Ternyata emosi juga adalah proses sesuatu hal yang merupakan hasil dari pematangan dan belajar. Orang yang bisa mengendalikan emosinya itu pasti sudah melalui proses pembelajaran. Bagaimana dia melatih emosinya, bagaimana dia mematangkan emosionalnya. Apalagi emosi juga merupakan rangsangan eksternal dan internal seperti biologis dan psikologis, ya. Rangsangan biologis rangsangan eksternal bisa saja dari respon ketika dia diganggu oleh orang lain, ketika dia menyaksikan hal-hal yang baik dan buruk. Rangsangan internal bisa saja mungkin karena kesedihan yang mendalam dia simpan, terus tiba-tiba dia luapkan, ya.
emosi juga itu tidak serta-merta negatif saja, tapi ada juga positifnya. Jadi segala bentuk ekspresi kita terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri kita itu merupakan emosi. Kita mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta itu adalah bentuk emosi juga. Emosi tidak serta-merta hanya marah-marah, tidak. Tapi emosi itu bisa bernilai positif dan negatif. Makanya ketika kita bisa mengendalikan, menempatkan emosi kita itu, maka kita dikatakan orang yang matang dalam emosionalnya. Salah satu ciri pribadi yang baik yaitu emosionalnya terkendali. Menurut Kurnia 2008 ada 4 ciri emosi. Pertama, karena adanya pengalaman emosional. Ya, pengalaman emosional ini pengalaman yang berkesan. Ya, orang akan bisa melatih emosinya itu ketika dia sudah pernah mengalaminya. Oh, saya dulu ketika melihat orang menangis, ibu saya menangis, maka saya akan lakukan ini. Itu adalah pengalaman emosional. Emosi juga merupakan atau mengindikasikan adanya perubahan fisik. Orang kalau umpamanya lagi sedih, emosinya akan mukanya mulai kusam, menangis. Itu adalah bentuk perubahan fisik yang terjadi. Kalau orang marah biasanya mukanya akan merah, tegang, rambutnya berdiri semua. Bisa jadi seperti itu. Diekspresikan ke perilaku. Emosi juga kadang diekspresikan ke perilaku. Misalnya begini, orang emosi juga kadang juga tidak kelihatan kalau dia emosi, tapi ekspresinya dan perilakunya itu mulai. Kadang kalau orang emosi mukul kiri kanan, itu adalah ekspresi yang menuju ke perilaku. Kalau dia emosi mulai nendang kiri kanan, itu adalah ekspresi ke perilaku. Emosi juga kadang sebagai motif. Kalau guru mengajar terus ada siswa yang mulai malas, biasanya ketika kenapa kamu Pak sakit perutku, ya itu cara bentuk emosi yang keluar melalui rangsangan dari luar, ya, dia sebagai motif. Kalau menurut Wolfson 2008, kebutuhan emosional anak itu ada 5 ya. Yang pertama, dicintai semua anak. Jadi ini bisa dipraktekkan sebagai guru dalam menarik simpati dan perhatian peserta didik. Pertama, emosional anak itu merasa ingin dicintai. Dicintai bukan artinya menjadi kekasih ya. Dicintai dalam sini artinya diberikan perhatian yang baik, yang lebih. Jadi dia merasa nyaman, merasa kebutuhan emosional anak itu dihargai, merasa aman. Orang kalau sudah dicintai, dihargai, pasti merasa aman. Merasa kompeten artinya dia guru itu harus bisa menumbuhkan semangat bersaing dari peserta didik. Kalau dia tidak mampu, paksa dia untuk bisa mampu. Beri dia stimulus, beri dia rangsangan, beri dia sugesti untuk bisa, bahwa kamu bisa, dan kamu bisa. Terus kebutuhan emosional anak juga yaitu pengoptimalan kompetensi. Jadi setiap anak itu, setiap diri manusia itu mempunyai tadi ya, ada 4 kompetensi dasar. Kompetensi yang dimiliki manusia itu kompetensi dasar, terus technical skill, terus interpersonal skill, dan problem solving. Jadi 4 kemampuan ini harus kita bisa optimalkan. Tugas kita sebagai guru. Ingat baik-baik ya. Ciri khas emosi anak. Emosi yang kuat. Emosinya anak itu memang biasa emosi yang kuat ya, sangat kuat. Kedua, emosi seringkali tampak. Anak yang belum dewasa akan gampang menumbuhkan atau memunculkan emosinya, gampang memperlihatkan emosinya. Tapi emosi anak juga bersifat sementara. Itu karena tingkat pemahamannya terhadap masalah itu belum maksimal. Jadi dia masih bisa atau gampang teralihkan. Contoh, ketika anak-anak menangis, terkadang menangis itu akan mudah hilang ketika kita menjadikan jangan mau menangis, ayo kita pergi beli burger umpama. Jadi emosinya gampang teralihkan. Jadi dia hanya bersifat sementara. Kita masuk terhadap perkembangan sosial anak ya. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, menjadi orang yang mampu bermasyarakat. Jadi perkembangan sosial anak itu adalah kemampuan yang secara melalui proses pematangan dan pembelajaran, sehingga dia bisa atau mampu untuk menjadi
socialized atau kemampuan bermasyarakat. Itu pengembangan sosial. Karena begini, kita melihat kadang ada anak-anak yang malu-malu ya, ada anak-anak yang susah untuk berteman. Dengan adanya perkembangan sosial, berarti kita bisa mengarahkan kemampuan dia untuk bisa membaur di masyarakat, membaur dengan temannya seperti itu ya. Jadi ini dimaksud dengan perkembangan sosial. Terus kita melihat ada beberapa proses perkembangan sosial anak. Yang pertama, proses sosial anak itu melalui belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Maksudnya begini, setiap kelompok manusia, kelompok sosial itu mempunyai standar-standar bagi anggotanya ya. Jadi begini, dalam suatu lingkungan ada standar untuk bisa menyatakan atau menggariskan bahwa kita merupakan makhluk yang bersosial. Otomatis ketika kita memenuhi standar itu, maka kita akan diterima secara sosial. Yang ketiga, proses yang keduanya yaitu memainkan peran sosial yang dapat diterima. Maksudnya begini, kelompok-kelompok tadi juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan ya, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Sebagai contoh begini, ada peran yang disetujui bersama bagi orang tua dan anaknya. Terus ada juga bagi guru dan muridnya. Jadi ketika kita bisa memainkan peran kita posisinya sebagai peserta didik. Kalau kita menjadi seorang peserta didik yang baik, maka kita akan diterima juga dengan baik. Itu bentuknya ya. Dalam keluarga, kalau kita mendengarkan atau paham dengan apa yang dimaksud orang tua, maka kita akan menjadi anak yang diterima atau anak yang dibanggakan oleh orang tua. Terus yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Ketika kita sudah belajar berperilaku, terus sudah bisa memainkan peran kita, maka tahap yang terakhir adalah perkembangan sikap sosial kita. Jadi perkembangan sosial itu yang kita maksud kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial itu akan tercapai dengan melalui 3 proses ini. Jadi tidak serta-merta seorang itu langsung bisa, wah saya sudah bisa berperilaku sosial. Pasti akan melalui ketiga tahap ini, yaitu pertama belajar berperilaku sesuai aturan, kedua memainkan peran yang ada dalam aturan itu, yang ketiga adalah perkembangan sosial atau kemaksimalan sosial kita dalam berperilaku di masyarakat dan lingkungan kerja. Kita melihat faktor-faktor mempengaruhi sosial anak usia dini. Apa sih yang pertama? Yang pertama adalah faktor keluarga. Nah, kedua adalah kematangan pribadi, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, dan sosialisasi pada anak usia dini. Keluarga, bagaimana kita menanamkan pribadi yang baik, ya. Keluarga merupakan sumber awal karakteristik peserta didik. Kematangan pribadi, semakin maksimal kita mensosialisasikan tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, itu akan menjadikan kematangan atau tingkat kedewasaan menjadi semakin baik. Status sosial ekonomi dan pendidikan, kapasitas mental dan sosial, semua ini merupakan hal-hal yang sangat krusial dalam mempengaruhi perkembangan sosial anak ya. Perkembangan sosial anak itu tidak serta-merta muncul dengan sendirinya, pasti ada melalui proses-prosesnya. Dan faktor-faktor mempengaruhi ini ada merupakan faktor yang penentu dalam hal pribadi dan emosional anak yang bisa mempengaruhi sikap sosialisatnya tadi atau sikap bermasyarakatnya itu ya. Ini 6 poin ini. Silakan dipahami ya. Selanjutnya, menurut Samsu Yusuf, bentuk perilaku sosial anak itu pertama ada negativisme. Bagaimana itu? Negativisme adalah bentuk tingkah laku yang melawan ya. Jadi bentuk-bentuk perilaku sosial itu dari peserta didik atau anak itu pertama negativisme atau perilaku sifat melawan. Yang kedua ada sifat namanya aggression atau perilaku menyerang balik secara fisik nonverbal maupun secara kata-kata verbal ya. Negativisme agresi itu adalah bentuk emosional yang kurang terarah. Terus yang ketiga yaitu kemampuan atau perilaku sosial yang attack atau
menyerang balik secara verbal maupun non verbal, atau bertindak. Attack di sini bisa saja berisi quarreling atau berselisih, atau bisa sepaham seperti itu. Yang berikutnya adalah quarreling tadi, yang saya maksud adalah berselisih atau bertengkar. Itu bentuk perilaku sosial anak juga ya. Jadi negativisme itu artinya bersifat melawan, aggression itu artinya menyerang balik, attack itu bisa menyerang dalam bentuk verbal dan non verbal. Terus quarreling itu berselisih atau bertengkar. Yang berikutnya ada namanya sifat teasing atau menggoda, sebagai bentuk lain dari agresif ya, dia menggoda. Terus yang terakhir sifat sosialnya yaitu rivalry atau semangat bersaing. Itu adalah bentuk-bentuk sosial dari peserta didik ya. Sepuluh cara membangun karakter usia dini. Pertama, jauhi label. Dalam mendidik anak, kita tidak boleh menyematkan label-label yang bersifat negatif. Kalau label-label yang bersifat positif, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau dia memberikan label-label yang bersifat negatif, itu akan sangat mengganggu perkembangan emosional anak. Sebagai contoh, kamu ini bodoh, kamu ini keras kepala, kamu ini nakal. Itu akan menyetop perkembangan dia. Ketika kita mengatakan dia seperti itu, maka dia akan berangkat, malas mau belajar, saya begini, seperti itu. Dia jauhi label. Yang kedua, biarkan mereka bermain. Zaman sekarang kita sudah sangat susah untuk mengarahkan permainan yang mendidik kepada anak. Jatuh-jatuhnya paling anak-anak suka nonton, terus suka main handphone seperti itu ya. Jatuhnya paling di situ. Nah, bagaimana cara kita bermain dengan anak itu? Paling minimal kita bisa mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi peduli, nilai-nilai semangat bekerja sama. Otomatis permainan itu paling kita dapat dalam bentuk olahraga ya. Jadi sebisa mungkin kita mengarahkan mereka untuk berolahraga sambil menanamkan nilai-nilai seperti tadi. Bersikap lembut terhadap kekurangan anak. Orang tua kadang yang sering terjadi adalah merasa kekecewaan yang sangat besar ketika apa-apa yang diharapkan melalui anaknya itu tidak tercapai. Ketahuilah bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda dari setiap anak. Setiap manusia atau setiap peserta didik itu mempunyai kekurangan yang berbeda-beda dari setiap anak. Si A mungkin mampu atau sangat baik dalam membaca. Si B agak lambat dalam membaca. Tugas kita sebagai peserta didik, tugas kita sebagai seorang orang tua adalah bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang ada terhadap anak, bukan malah kita tekan. Jadi kekurangannya kita minimalisir. Terus seorang tenaga pendidik atau orang tua itu harus bisa melihat apa sih kelebihan dari peserta didik, apa sih kelebihan dari anak ini, seperti itu. Itu adalah tugas kita. Memang berat, tapi itu merupakan tantangan yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Yang keempat, tidak membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita tidak boleh membandingkan peserta didik yang A dengan si B, tidak boleh. Karena dengan begitu kita mematikan identitas dia, kita mematikan karakter dia. Dampaknya apa? Dia akan mudah mengikuti orang lain, dia tidak akan mempunyai jati dirinya, dia tidak akan mengetahui siapa dirinya. Yang dia tahu, sana bagus saya contoh dia, sana bagus saya contoh dia, seperti itu. Yang kelima adalah model perilaku yang tepat. Model perilaku yang tepat maksudnya begini. Anak-anak dalam usia perkembangannya itu lebih banyak melihat ya ketimbang apa yang dia dengar. Jadi lebih banyak menyontoh apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Guru yang baik, orang tua yang baik akan selalu memberikan contoh yang baik ya. Makan teratur nah, tapi dia jarang makan bersama. Sholat teratur nah, tapi dia tidak pernah sholat berjamaah. Susah. Yang keenam adalah jadilah pendengar yang baik
ya. Anak-anak dalam usia perkembangan itu mengekspresikan dirinya itu melalui cerita. Kalau dia bercerita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua, maka kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengar yang baik, kita akan memberikan rasa percaya diri yang baik terhadap anak itu, ya. Karena bentuk keterampilan berbahasa mereka akan mulai berkembang ketika dia mengetahui apa yang dia rasakan. Seperti itu, ya. Yang selanjutnya yaitu memberikan batas waktu menonton dan bermain. Kita terkadang sudah agak susah untuk mengendalikan anak-anak yang sudah apatis. Sifat apatis itu akan muncul ketika dia terlalu banyak menonton dan bermain handphone terutama, ya. Masalah yang paling sangat mendesak sekarang adalah penggunaan gadget, ya. Televisi atau media-media visual lainnya juga sangat berpengaruh. Jadi orang tua jangan sampai ada stigma anaknya nangis kasih handphone saja pasti diam. Jangan ada seperti itu. Itu adalah bom waktu yang akan menghancurkan pribadi atau kematangan emosional anak kita. Terus yang ke-8 adalah memberikan kejelasan tentang tanggung jawab. Terkadang orang tua yang gagal mengkomunikasikan apa yang mereka harapkan dari anaknya serta menuduh mereka melakukan kesalahan. Padahal kita tahu aturan tentang menjawab tugas dan memberikan tugas kepada anak itu merupakan juga tanggung jawab kita. Jadi begini, peserta didik yang gagal mengekspresikan dirinya, kita menganggapnya itu merupakan satu tindakan yang kurang baik. Padahal salah. Tugas seorang pendidik atau guru adalah bagaimana dia bisa memberikan kejelasan tanggung jawab. Kamu harus seperti ini. Penekanan dan pengarahan itu penting dalam hal itu, ya. Jadi jangan mengekspresikan diri kita merasa jengkel, merasa kecewa ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari anak dan peserta didik kita. ke-9, melakukan atau menerapkan pola asuh yang lembut. Nabi Muhammad SAW bisa menguasai dunia, bisa mengendalikan manusia banyak, itu bukan karena dia hebat berperang atau apa, tidak, tapi makarimul khuluq, ya, kemuliaan hatinya, kelembutan hatinya, itulah yang bisa mengendalikan hampir seluruh dunia, ya. Kebanyakan sabar dalam menghadapi peserta didik itu baik, ya. Sabar dalam bentuk memberikan arahan dengan lembut. Ingatlah, ketika kita meneriaki anak, atau anak itu akan takut, tapi dia akan berbekas secara psikologi. Jadi itu tidak tepat. Terus dorong kemandirian anak. Kemandirian anak ini bisa timbul atau bisa tumbuh dengan cara kita selalu memberikan stimulus dan sugesti yang baik terhadap kemandiriannya. Contoh begini, kita mengatakan bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut kamu itu tidak boleh ada orang lain yang urus selain kamu sendiri. Contoh, membuka baju, membuka sepatu, simpan di tempatnya, mandi, sikat gigi, membersihkan tangan, itu merupakan bentuk-bentuk kemandirian anak. Hal-hal kecil begini itu ketika dia besar akan menjadikan dia paham atau terlatih bagaimana saya menjadi seorang yang mandiri yang baik, ya. Seperti itu. Itulah cara bagaimana kita melatih karakter anak. Baik adik-adik sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan peserta didik. Terus kalau kita bertanya apa sih urgensinya atau hubungannya dengan prestasi belajar anak, 8 hal yang tadi saya utarakan, 8 keterampilan guru yang wajib dimiliki itu adalah kunci bagaimana kita bisa memaksimalkan peserta didik. Jadi bahasa lainnya adalah guru yang maksimal akan bisa menciptakan siswa yang maksimal juga, peserta didik yang maksimal juga. Bagaimana peserta didik bisa maksimal kalau kita saja tidak menguasai materi, tidak menguasai teknik-teknik mengajar, itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat apa sih korelasinya, sangat berkorelasi, ya. Jadi dia sejalan atau
berbanding lurus dengan apa yang kita miliki. Guru yang profesional akan menghasilkan anak-anak yang profesional. Ya, makanya di negara-negara maju, guru-guru itu diseleksi dengan sangat baik untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik. Demikian adik-adik sekalian, apa yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi adik-adik sekalian yang belum subscribe, yang belum like, silahkan di like dulu ya, agar channel ini tetap menjadi yang terbaik untuk kalian. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.